Kita bersama kembali dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena saat ini kami boleh mendapat kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus menerus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah mayat hidup. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat 3, bunyinya demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa orang-orang percaya di Efesus dahulunya adalah orang-orang yang mati. Karena dikatakan kamu dahulu sudah mati. Yang menyebabkan kematian itulah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Dan demikian juga kita. Di luar Kristus kita sama dengan orang mati, mayat, yang dimana kita hidup dalam dosa-dosa. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sekalipun mereka mati, tapi mereka hidup di dalam dosa-dosa, hidup dalam pelanggaran. Di dalam ayat 2, kamu hidup di dalamnya, artinya hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dikatakan jalan dunia ini yaitu mengikuti, menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi orang-orang di luar Kristus dinyatakan mati karena mereka menghidupi kehidupan yang keliru, kehidupan yang salah, kehidupan yang tidak benar karena mengikuti roh-roh kerajaan angkasa, roh-roh dunia ini, roh-roh jahat, roh-roh kegelapan ini yang diikuti. Sehingga hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ini yang dimaksudkan saya katakan mayat hidup. Mereka mati seperti mayat, tetapi mereka hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran, hidup di dalam dosa-dosa. Jadi orang-orang di luar Kristus sama dengan mayat-mayat hidup, orang-orang yang hidup di dalam dosa-dosa mereka. Tetapi di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa bukan hanya gereja di Efesus saja, Paulus juga mengakui bahwa dirinya pun sama dengan mereka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi Paulus katakan kami pun termasuk dulu sama dengan saudara dan saya juga. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, kemudian menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kita melihat ini orang-orang hidup dalam daging, mengikuti hawa nafsu daging, menuruti keinginan-keinginan dagingnya, menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran yang jahat. Mereka sama dengan hidup di dalam dosa, sama dengan mayat tetapi hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedagingan. Oleh sebab itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, siapakah kita? Jikalau kita sudah merasa mengakui bahwa kita ada di dalam Kristus, seharusnya kita tidak lagi hidup dalam pelanggaran-pelanggaran. Kita jangan lagi hidup dalam dosa-dosa. Kita jangan lagi mengikuti hawa nafsu daging kita. Jangan lagi kita mengikuti pikiran-pikiran kita yang jahat. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena mereka ini adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa.
Kita sebagai orang percaya bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Orang yang terus-menerus berbuat dosa tentunya mereka sama saja dengan mayat-mayat hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.